Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ya, Tadi sebelum kita ini masuk ke ruangan ini sudah banyak ini ya Iya. ngobrol-ngobrol. Oke. Gimana kegiatannya beberapa hari ke belakang? Untuk beberapa hari ke belakang cukup padat juga gitu, dan juga sudah mulai masuk perkuliahan untuk main kemarin. Dan ya sisanya mah berjalan aja gitu, ngalir kayak gitu untuk kegiatan tuh. Ini ya, berarti kuliah udah masuk 3 hari sampai hari ini? Ya, udah masuk 3 hari. Senin, Selasa, Rabu ya. Oke. Jadwal kuliah dari pagi sampai jam berapa? Kalau buat jadwal kuliah sendiri sebetulnya kalau di hari Senin tuh pagi dan siang. Tapi kalau di hari Selasa dan Rabu itu hanya pagi. Tapi kalau hari Kamis pagi siang, kalau Jumat full. Berarti hari ini emang udah kosong ya, jam segini sudah kosong. Oke, baik. Belum terlalu banyak tugas ya? Iya, masih perkenalan introduction. Masih introduction ya di minggu pertama. Semua dosen ini ya, mata kuliah baru, semua dosen baru juga. Oke. Baik. Kita langsung saja ya. Coba dilihat ini lagi, coba saya lihat dulu. Evaluasi jurnal ininya ya, homeworknya. Oke, baik. Nah, nih izin ini ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Nih dari pengalaman kemarin yang sudah diisi ya, dari ini nih jurnal mengamati pikiran. Bagaimana nih pengalaman mengamati pikiran selama beberapa hari terakhir ini? Kalau pikiran sebetulnya kalau dari hari Sabtu berarti Ahad, Senin, Selasa 3 hari berarti ya. Sekitar 3 hari sebetulnya nggak ada yang terlalu membebankan. Cuman ada di satu momen kemarin ada sedikit konflik mungkinnya sama rekan gitu, dan itu cukup bikin saya kepikiran karena kan itu bisa dikatakan teman dekat juga, cewek gitu, ada sensian juga kan cewek itu, makanya agak kepikiran gitu, khususnya mah ketika takutnya nanti di masa depan nggak bisa kerja sama lagi atau kooperatif lagi ya, tapi ternyata sekarang enggak gitu, aman-aman aja sih. Oke. Kayak gitu. Jadi selama beberapa hari terakhir memang punya konflik dengan ini ya, teman sebaya gitu ya. Oke, lalu kemudian ada hal yang membuat kepikiran, lalu ketika memang berusaha untuk lebih ke menjadi pengamat pikiran tersebut jauh lebih oke gitu. Oke. Nah, pikiran apa nih yang sering muncul gitu? Kalau pikiran tuh takut, kan sebetulnya tuh ada rasa takut gitu, maksudnya takut nggak bisa kerja sama lagi gitu, atau takut dia tuh marah, merajuk, dan kayak gitu, ketakutannya teh karena karena gampangnya mah dia menguntungkan gitu buat saya gitu, ketika jangan kita nggak komunikasi lagi, saya rugi gitu. Kayak gitu. Pikiran yang sering munculnya takut dia ninggalin atau takut tidak bisa bekerja sama lagi atau bagaimana? Takut nggak bisa, takut jadi musuhan lah ibarat katanya Bu. Takut menjadi musuh gitu ya. Gitu. Karena kan khususnya bukan gimana-gimana, tapi emang kalau wanita gitu yang sebenarnya pernah deket juga, jadi mungkin dia udah kenal saya udah kenal dia gitu, jadi takut karena hal sepele malah jadi besar gitu. Jadi pikiran yang sering muncul saat ini tuh dari kejadian kemarin itu ngerasa hal yang kecil takut menjadi besar gitu. Lalu apa nih yang pelajari dari latihan melihat pikiran sebagai pikiran? Kalau ketika saya ngelihat
pikiran sebagai pikiran ya itu sebetulnya banyak banget itu yang dipikirin tuh, apalagi ketika masih hangat gitu kan, ketika udah kejadian banyak banget pikiran itu, takut misalkan dia gini, takut dia gitu, takut gimana terus saya juga mikirin gimana kalau dia kayak gini berarti saya harus gini, benar-benar kayak gitu-gitu itu banyak banget itu di pikiran tuh melintas gitu kayak gitu. Itu sih ketika dilihat. Oke, jadi pelajaran yang dapat diambilnya apa? Ternyata pikiran hanyalah pikiran gitu. Jadi Apa nih? ternyata apa yang dipikirkan tuh benar enggak selamanya relate gitu, atau lebih ke yang dipikirkan dan di realita tuh beda gitu. Kayak gitu. Ternyata tidak semua pikiran itu relate ya. Atau bahkan nggak kejadian sama sekali gitu. Oke, lalu apakah ada perubahan dalam cara AA itu merespon pikiran yang mengganggu AA? Misalkan tadi kan merasa terganggu ya, apakah ada perubahan dalam cara meresponnya? Kalau perubahan cara sebenarnya kalau masih sama sih, kalau cara ngeresponnya mah lebih ke ketika pikiran itu muncul, lebih ke merenung dulu dan ya sendiri gitu, mikir gitu kan. Gitu. Jadi nah ketika hari mulai waktu mulai maju gitu kan, nah lama-lama ya pikirnya juga lewat begitu aja gitu kan. Gitu sih. Jadi perubahan dari cara merespon itu sebelum konseling dan sesudah konseling ada nggak cara berubahnya gitu? Oke, kalau soal itu mah sebetulnya ada gitu kan, ada. Gitu pas awal-awal memang ketika kejadiannya berarti pas sebelum konseling, waktu kejadiannya berlaku tuh malah jadi kepikiran gitu dan juga banyak hal. Tapi ternyata setelah konseling, ketika dipikir-pikir lagi dan kemarin tuh udah kayak gini nih, coba mau dilakuin gitu kan. Ternyata ada memang ya pikiran mah ya udah gitu. Itu mah cuman ada di pikiran doang gitu kan. Udah lebih tenang juga gitu. Oke, baik. Berarti kalau sekarang mah jauh lebih baik lagi gitu dan lebih bisa berpikir jernih gitu ketika memang itu pikiran hanyalah pikiran gitu. Lalu ketika mau bertindak berarti ya lebih ke berpikir ulang, merenung dulu dan melakukan tindakan yang memang benar-benar pas gitu. Apakah ini benar atau salah gitu. Sudah bisa menentukan karena tidak langsung mempercayai apa yang dipikirkan tersebut gitu. Baik. Oke. Sebentar. Saya ketinggalan bikin note-nya. Gak apa-apa ya, ini kita dibuat di kertas saja. Gak apa-apa. Saya tuh bawa tapi ketinggalan. Sebentar. Kurang kecil. Nah, saya coba sekarang saya ingin mengidentifikasi situasi yang sulit. Nah, sekarang saya ingin mengingat satu situasi yang akhir-akhir ini terasa sulit atau membuat tidak nyaman. Oke, nah situasi tersebut bisa berkaitan dengan keluarga, perkuliahan, pertemanan, atau hal lain yang cukup mengganggu pikiran Nah, lalu kemudian tidak perlu memilih masalah yang paling besar atau yang berat, cukup pilih salah satu situasi yang cukup mewakili pengalaman saat ini. Udah ada? Udah. Oke. Lalu kemudian ketika berada dalam situasi tersebut, nah
pikiran apa nih yang biasanya muncul? Nah, perasaan apa yang biasanya A rasakan saat itu? Lalu jika memperhatikan tubuh A, nah sensasi apa nih yang muncul? Ini seperti ini sesi sebelumnya ya. Lalu apakah ada ketegangan, sesak, atau perubahan tertentu yang A rasakan? Dan ketika semua itu muncul, apa yang biasanya ingin A lakukan? Nah, lalu kemudian sekarang A setiap pikiran, perasaan, atau sensasi tubuh dan dorongan yang tadi A sebutkan, coba tuliskan pada sticky note ini. Coba. Di satu lembar aja apa? Mungkin boleh beda-beda gitu, apa gitu ya ininya. Jadi kalau di satu lembarin boleh? Coba tulis aja dulu. Coba, nah kalau bisa mah satu persatu gitu, satu persatu. Misalkan ada rasa takut, misalkan ada pikiran ketegangan, kegagalan gitu kan, tentang kegagalan, ada rasa cemas gitu kan, terus dorongan untuk menghindar atau rasa takut, marah gitu. Jadi tulisin aja nih berbagai pengalaman lainnya. Misalkan cemas, marah gitu ya, cemas, gitu ganti, ya, marah, betul. Pokoknya mah tulisin aja semuanya. Satu kata berarti ya. Coba sekarang simpan di sini semuanya. Oke, ini ada berapa nih yang ditulis? Ya semuanya deh. Oke, ini banyak banget. Oke, wow, ada berapa nih? Masih kurang nggak? Udah cukup. Oke, di sini ada apa aja nih? Takut, tidak nyaman, badan lemas, terus apa? Bermain PS, terus tidur. Terus apa nih? Rasa khawatir, menyesal, merenung. Oke, saya izin dulu ya. Nah, sekarang coba amati dari apa yang sudah tulis ini. Nah, luangkan waktu sejenak untuk melihat semuanya tanpa berusaha untuk menghilangkan atau mengubahnya. Oke. Nah, lalu kemudian menurut AA nih, apakah semua dari yang sudah AA tulis di sticky note ini semua diri AA atau bukan? Iya, itu diri saya. Oke, atau justru AA ini adalah orang yang sedang memperhatikan seluruh sticky note itu? Oke. Ya, kayaknya memang diri saya sih ini. Oke. Sisi lainnya gitu. Oke, di sisi diri AA yang merasa di sisi lainnya yaitu diriku gitu ya. Nah, lalu jika pikiran, perasaan, dan sensasi itu dapat AA amati, maka siapa yang sedang mengamatinya? Nih, contoh di ini nih, ada rasa takut, terus ada rasa sakit ya, nih sensasi tubuhnya apa. Lalu jika ini pikiran, perasaan, dan sensasi itu dapat AA amati ya. Nah, maka siapa yang sedang mengamatinya? Oke.
Hmm. Oke, cukup renungkan ya. Karena merasa kebingungan ya di dalamnya gitu. Oke. Ya. Jadi gimana? Apakah ini diri A atau A sebagai pengamat? Ini diri saya sih ini. Kalau yang ngamati, jujur kayaknya apa ya? Gimana ya, susah ngejelasinnya ya. Iya. Pokoknya ini tuh di diri saya gitu kan, ada ini semua rasa ini jelas itu terasakan. Nah ketika semuanya udah berlalu ini tuh ya baru saya lihat gitu kan, dari kayak apa ya, perspektif lain gitu. Tapi tetap saya kayaknya gitu kan. Seperti itu. Oke, berarti A mengamati bahwa memang itu adalah saya. Ketika diamati sebagai pengamatnya, itu adalah saya yang sedang saya amati gitu. Oke, baik. Jadi kayak aku tuh ada dua gitu, cuma ini makanya yang lagi negatifnya aja, tapi kalau lagi sadar dan juga lagi normal, nah baru ya ketika aku yang normal ngelihat yang kayak gini gitu Bu. Kayak gitu. Jadi misalkan kalau kemarin kan rasa-rasa yang sebelumnya dirasakan gitu, terus yang dulu-dulu trauma dan juga rasa takut, rasa dalam arti penyakit itu diri saya, tapi yang versi jahatnya gitu, atau yang versi buruknya. Nah ketika saya kembali jadi sekarang normal, saya sadar, ya saya juga yang ngelihat saya yang itu gitu, kayak gitu. Baik. Nah sekarang A merasa bahwa ini tuh adalah memang diri A yang sebetulnya ada dalam diri A, dan memang kalau untuk kondisi sekarang A yang sedang mengamatinya gitu. Iya, lagi normal gitu. Oke, berarti sekarang kita coba identifikasi. Nah, situasi apa saja yang bisa memunculkan pada hal yang ketidaknyamanan ini? Sebutin satu-satu dulu. Situasi yang ketidaknyamanan itu. Iya. Ketika yang ada di sini gitu. Bebas gitu ya, yang ketika ada di sini. Coba yang sudah tuliskan. Konflik dengan orang terdekat. Oke, satu-satu dulu ya. Oke, saya tulis. Konflik dengan orang terdekat. Terus selanjutnya. Sebentar. Itu satu dulu. Satu, konflik dengan orang terdekat. Apa yang dipikirkan? Konflik dengan orang terdekat ya takut jadi musuhan. Takut jadi musuh. Oke. Lalu perasaannya bagaimana? Gak nyaman. Ya, tidak nyaman itu apa nih? Ketidaknyaman itu muncul rasa apa? Khawatir sih. Khawatir. Oke. Khawatir, takut. Ada lagi? Udah. Oke. Lalu sensasi tubuh apa nih yang dirasakan ketika berada dalam situasi itu? Jadi ini sih gak semangat gitu, jadi lelis gitu. Lelisnya, oke, gak semangat. Oke. Gak semangat, lelis gitunya. Iya. Jadi lesu gitu, tiba-tiba lesu. Lesu gitu ya. Sensasinya lesu gitu, lemes gitu ya. Lalu tindakan apa nih yang A lakukan? Kalau tindakan yang dilakukan sih biasanya ketika ini narik diri dulu sih, terus menarik diri gitu ya. Dan mencerna dulu apa yang terjadi gitu. Oke. Lalu situasi yang kedua apa nih? Pertanyaan itu apa lagi? Situasi yang membuat A tidak nyaman ini, identifikasi dari sticky note yang sudah A tuliskan ini. Rasanya tuh ketika ini sebetulnya tuh takut nilai jelek sih lebih tepatnya. Berarti situasinya apa nih? Situasinya tuh rasa ketika mau ujian atau apa nih? Ketika pengumuman, ketika mau pengumuman nilai gitu kan. Ketika mau pengumuman nilai. Bentar. Lalu apa yang dipikirkan? Pikirannya tuh nilai jelek. Nilai saya turun gitu kan. Padahal belum ini ya, belum tentu juga gitu ya itu. Lalu perasaannya bagaimana? Perasaannya
Kalau perasaannya itu khawatir, deg-degan gitu. Ada lagi? Udah khawatir dan takut juga sebetulnya. Takut. Ada lagi apa? Cukup. Udah. Sensasi tubuh apa nih yang dirasakan? Sama lemas juga. Lemas. Merasakan ada sensasi panas atau apa sih, atau gimana ya, merinding merinding panas itu lebih ke kalau misalkan apalagi kalau pengumuman nilai itu biasanya suka ada tiba-tiba lemas terus kayak agak kemana engap gitu bagian sebelah sini tuh. Dada engap gitu ya. Ada lagi? Udah. Oke. Tindakan apa yang biasanya lakukan? Biasanya enggak menunda buat ini sih, buat lihat nilainya nanti aja dulu kalau udah siap gitu. Menunda hasilnya gitu ya, menunda melihat dulu. Lihat hasilnya. Atau kalau misalkan ada orang yang cerita-cerita, pura-pura ini nggak lihat, nggak denger, udah nanti dulu lah. Menunda lihat hasilnya gitu, karena menunggu siap gitu ya. Menunggu siap. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Situasi apa lagi? Oh, yang memicu semua ini? Iya. Kalau kayaknya udah deh sejauh ini mah. Oke, berarti 2 aja dulu situasi yang memang sering rasakan membuat tidak nyaman ini ya. Ini 2 situasi ini. Oke. Lalu kemudian nih, hal apa nih yang dapat perhatikan atau yang dapat dapatkan melalui sticky note ini? Karena udah menulisin semua rasanya, terus mulai jadi pengamat. Apa yang dapatkan? Banyak juga ternyata ya perasaan tuh. Kalau ditulisin tuh. Apa yang mau disampaikan? Kalau yang mau disampaikan tuh karena memang biasanya mah ketika kepikiran, kerasa, lupakan. Tapi ketika sekarang ditulis tuh ternyata memang kenapa berat tuh ya memang karena banyak ya ketika ditulisin tuh gitu kan. Misalnya ada rasa khawatir, menyesal, tidak nyaman, dan juga merenung. Itu kan ada 4 ya. 1, 2, 3, ada 5. Ada 5. Nah, ngelupain 1 aja harusnya kan butuh tenaga yang ekstra gitu. Apalagi ini harus ngelupain atau ngebiarin 5 gitu. Jadi nggak mudah gitu kan. Jadi tidak mudah gitu ya. Untuk mencerna bahwa itu ternyata itulah yang pikirkan dan yang rasakan gitu. Lalu apakah di sini itu orang yang sudah menjadi pengamat atau belum? Masih setengah-setengah sih. Masih merasakan setengah-setengah gitu. Kayak merasa masih melihat diri ini tuh, iya ini diri saya gitu. Dan sekarang kalau misalkan tadi berkata, oh saya sekarang dalam kondisi normal, iya saya mengamati gitu, seperti itu. Betul. Oh, masih berada dalam perasaan yang masih setengah-setengah gitu ya. Tapi sejauh ini memahami bahwa ini tuh justru saya tuh sekarang sedang mengamati diri saya gitu. Pas sudah sejauh itu? Kalau sekarang ya kalau lagi kayak gini gitu. Karena memang si perasaan-perasaan tadi kalau dulu mah ya nolak sebetulnya, ada yang kayak gitu tuh, dan malah berbalik gitu kan ketika ditolak tuh malah jadi terus ke bawah. Tapi sekarang ketika udah tahu caranya dan tekniknya, udah mulai belum sepenuhnya tapi perlahan udah mulai bisa ngebedain lah ibaratnya gitu. Belum sepenuhnya, masih berproses tapi perlahan sudah mulai bisa membedakan gitu ya. Baik, tidak apa-apa ya, semua butuh proses. Mungkin sekarang boleh tidak seperti biasa duduk dengan nyaman. Kita mencoba untuk relaksasi sejenak ya. Oke, bagus. Coba tarik nafas secara perlahan. Hembuskan secara perlahan.
Oke, bagus sekali. Sekarang posisikan duduknya semakin lebih nyaman dan lebih rileks lagi. Boleh, jika merasa lebih nyaman untuk memejamkan mata, tetap pejamkan mata secara perlahan. Coba sekali lagi, tarik nafas perlahan melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Sekarang, rasakan tubuh Anda mulai menjadi lebih tenang dengan setiap tarikan dan hembusan nafas. Tidak ada yang perlu Anda lakukan saat ini, selain hadir dan mengikuti suara saya. Biarkan perhatian Anda tertuju pada nafas yang keluar dan masuk. Jika ada pikiran yang muncul, tidak apa-apa. Anda tidak perlu mengusirnya atau melawannya. Cukup sadari keberadaannya dan perlahan arahkan kembali perhatian Anda pada nafas. Sekarang, dengan mata Anda yang masih terpejam, bayangkan sebuah langit yang sangat luas terbentang di hadapan Anda. Langit itu begitu besar, terbuka, dan tenang. Langit tersebut selalu ada, baik ketika cuaca cerah maupun ketika cuaca sedang buruk. Dalam latihan ini, bayangkan bahwa langit tersebut adalah diri Anda yang paling dalam. Di langit itu terdapat berbagai macam cuaca. Kadang matahari bersinar terang, kadang awan datang menutupi langit, kadang hujan turun, dan terkadang badai datang dengan kekuatan yang besar. Cuaca-cuaca tersebut dapat diibaratkan sebagai pikiran, perasaan, dan pengalaman yang muncul dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sekarang bayangkan kondisi diri Anda akhir-akhir ini sebagai sebuah cuaca. Tidak perlu memilih cuaca yang baik atau buruk. Biarkan gambaran yang paling sesuai muncul dengan sendirinya. Mungkin berupa hujan, mendung, badai, atau bahkan cuaca yang berubah-ubah. Perhatikan cuaca tersebut dengan perlahan. Lihat bagaimana bentuknya, rasakan kehadirannya, dan amati tanpa berusaha mengubah apapun. Biarkan cuaca itu hadir sebagaimana adanya. Sambil terus mengamati, sadari bahwa meskipun hujan turun, langit tetap ada. Meskipun badai datang, langit tetap ada. Hujan tidak merusak langit, dan badai tidak menghancurkan langit. Begitu pula dengan pikiran dan perasaan yang selama ini Anda alami. Mungkin ada kesedihan, kekecewaan, kecemasan, kemarahan, ketakutan, atau kebingungan. Semua itu mungkin terasa sangat kuat, tapi seperti cuaca, semuanya datang dan pergi. Tidak ada cuaca yang menetap selamanya. Sekarang, saya ingin Anda menyadari sesuatu yang penting. Anda itu bukan hujan itu.
Anda bukan badai itu. Anda bukan awan gelap itu. Anda bukan pikiran yang sedang muncul dan bukan pula perasaan yang sedang Anda rasakan saat ini. Anda adalah langit yang mengamati semuanya. Anda adalah ruang yang cukup luas untuk menampung semua pengalaman tersebut. Mungkin Anda pernah merasa sedih, tapi Anda bukan kesedihan itu. Mungkin Anda pernah merasa cemas, tapi Anda bukan kecemasan itu. Mungkin Anda pernah merasa marah, kecewa, bingung, takut, atau terluka. Tapi semua itu hanyalah pengalaman yang sedang hadir dan akan berlalu. Seperti cuaca yang bergerak di langit, pikiran dan perasaan juga bergerak, datang dan pergi. Sementara Anda tetap ada sebagai pengamat yang menyadari semuanya. Bayangkan diri Anda sebagai langit yang luas. Langit tidak perlu melawan hujan agar tetap menjadi langit. Langit tidak perlu mengusir awan agar tetap berharga. Langit hanya memberi ruang bagi semua cuaca untuk hadir dan kemudian berlalu. Begitu juga dengan diri Anda. Anda dapat memberi ruang bagi perasaan yang muncul tanpa harus memeranginya. Anda dapat memberi ruang bagi pikiran yang datang tanpa harus mempercayai semuanya. Anda dapat tetap menjadi diri Anda meskipun sedang mengalami masa-masa yang sulit. Cuaca dapat berubah setiap saat, tetapi langit tetap ada. Begitu pula dengan diri Anda. Kadang Anda sedih, kadang bahagia, kadang bingung, kadang kecewa, kadang merasa kuat, dan kadang merasa lelah. Tetapi Anda tetaplah diri Anda yang mampu menampung semua pengalaman tersebut tanpa kehilangan nilai dan makna dari diri Anda. Sekarang, biarkan diri Anda menikmati kesadaran ini selama beberapa saat. Rasakan bahwa apapun cuaca yang sedang hadir saat ini, Anda memiliki ruang yang cukup luas untuk menampungnya. Ingatlah bahwa tidak ada hujan yang turun selamanya dan tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Semua akan berubah pada waktunya. Namun, seperti langit yang tetap ada di balik segala cuaca, diri Anda juga tetap ada di balik segala pikiran, perasaan, dan pengalaman yang datang silih berganti. Perlahan, arahkan kembali perhatian Anda pada nafas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Rasakan posisi tubuh Anda saat ini. Rasakan tempat duduk Anda dan sadari kembali keberadaan Anda di ruangan ini. Tarik nafas perlahan dan hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dengan tenang dan hembuskan perlahan. Saat Anda siap, gerakkan perlahan jari-jari dan tangan dan kaki Anda.
Kemudian, buka mata Anda secara perlahan sambil membawa pemahaman bahwa apapun cuaca yang hadir dalam hidup Anda adalah langit yang mampu menampung semuanya dengan penuh penerimaan dan kesadaran. Sekali lagi, Anda adalah langit yang mampu menampung semuanya dengan penuh penerimaan dan kesadaran. Boleh, silakan buka secara perlahan. Sudah siap diajak bicara? Oke. Nih, izin bertanya nih. Cuaca apa yang dipilih A tadi? Dan sebutkan alasannya. Cuaca yang saya pilih itu mendung. Mendung. Alasannya apa nih? Alasannya karena mendung itu cerah enggak, hujan enggak gitu. Jadi disebut bahagia enggak, disebut lagi sedih atau marah enggak gitu. Makanya mendung. Oke, boleh sekali lagi gimana? Kalau alasan kenapa cuaca mendung, karena itu menurut saya cocok buat menggambarkan situasi saat ini. Karena filosofinya kan kalau mendung itu cerah tidak, dan juga hujan atau marah itu kan di sini, atau sedih juga tidak gitu. Tapi ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi mendung ini karena cocok menggambarkan situasi saat ini gitu ya. Karena alasannya mendung ini berada dalam cerah tidak, hujan belum gitu ya. Jadi lebih ke memang di tengah-tengah gitu ya. Ada lagi nggak cuaca yang dipilih lagi? Oke, bebas aja gitu kan, mungkin tidak selalu mendung yang muncul. Paling berawan. Berawan. Alasannya? Karena ini aja sih, ketika lagi tadi dia sendiri ataupun lagi senang, maksudnya kalau sekarang tuh ya ketika di chat sama dosen dan juga lagi main game tuh berawan, gitu. Berawan kan senang gitu. Gini. Berawannya berarti berawan yang nggak panas gitu ya. Yang teduh gini. Ya teduh gitu ya. Ya oke, baik. Ketika di chat dosennya apa nih? Kabar apa? Kemarin tuh sebetulnya kayak dia tuh minta tolong gitu si dosennya gitu, kayak minta tolong tanya nih anak-anak pada kemana gitu, anak dari kelas lain. Tapi setelah itu si dosennya juga sedikit cerita gitu. Ya maksudnya itu dari sekian banyak mahasiswa. Kenapa saya yang dipilih gitu kan. Gitu. Justru ketika memang di chat dosen dimintain tolong itu kayak semacam merasa punya privilege dari dosen. Jadi ada rasa kebanggaan, lalu kemudian ada rasa senang aja gitu. Ternyata aku yang dipilih dari sekian banyak mahasiswa. Baik. Ada lagi tidak cuaca yang lain? Udah sih. Berarti memilih dua cuaca ya, ada mendung dan ada juga berawan. Baik. Nah, lalu apakah hujan ini menurut Anda dapat merusak langit? Enggak. 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 Lalu apakah badai dapat menghancurkan langit? Enggak juga. Apa nih alasannya? Alasannya sebetulnya kalau sampai di titik ngerusak dan ngehancurin enggak. Cuman kalau berdampak pasti ada gitu. Misalkan dampaknya jadi gelap dan juga jadi agak suram gitu. Tapi yang namanya badai ataupun hujan pasti berlalu gitu kan. Meskipun waktunya kadang enggak sebentar. Menurut tidak ini ya, semuanya tidak menghancurkan, tidak menghancurkan langit karena itu posisinya tidak menghancurkan tetapi berdampak dan semuanya akan berlalu gitu ya.
Itu karena kadang kan hujan dan badai juga sebetulnya salah satu pelengkap dari adanya langit itu sendiri gitu. Ya, hujan dan badai adalah pelengkap adanya langit katanya. Nah, lalu apakah tuh mendapatkan setelah apa nih yang dapatkan setelah mengetahui metafora the sky and the new weather metaphor yang tadi ini, kayak metafora langit dan cuaca tadi, itu apa nih yang dapatkan setelah berimajinasi bermetafor dengan hal tadi? Sebetulnya kalau tadi waktu di cerita itu pas lagi tutup mata yang kebayang pikiran aku langit itu sebetulnya langit malam, bintang, aurora gitu. Tapi ketika ada tadi cuaca dirubah lagi gitu sebenarnya tuh kayak gitu. Nah, jadi pikiran langit di aku tuh kalau kan biasa main game dan juga biasa nonton film, jadi visual langit itu lebih jelas ya, ada lebih indah gitu kalau menurut aku dari langit gelap yang langit malam yang luas, terus ada cahaya bintang, terus ada aurora gitu, betul aurora kan, nah kayak gitu. Tapi ketika tadi ibu ngejelasinnya pakai ada cuaca, teman-teman kalau malam kan nggak kelihatan ya cuacanya, berarti dirubah lagi visualnya tuh ya jadi kayak kalau di film ini namanya itu Sun Wukong, nah kayak gitu keingetnya teh. Memang metaforanya teh berarti tadi diibaratin bahwa langit itu adalah diri kita yang luas gitu, luas banget diri kita tuh lega gitu. Nah adanya cuaca tuh itu tuh bagian dari kayak emosi kita gitu kan. Ya ada emosinya tuh pasti kalau hujan misalkan sedih, kalau badai mah berarti lagi khawatir, kalau petir misalkan itu berarti lagi marah. Dan juga kalau misalkan cerah mah lagi seneng, dan itu tuh nggak bisa apa ya, nggak akan ngehancurin gitu, cuman bakal berdampak gitu ke diri kita tuh, kayak emosi-emosi itu nggak akan ngehancurin tapi memang akan berdampak aja gitu. Berdampak kalau buat aku tuh bakal berdampak aja, misalkan ada dampaknya, ada yang dari ringan sampai berat gitu. Cuman tetap tadi bakal tetap berlalu juga karena ya itu mau nggak mau atau di nggak ada adanya pasti ada gitu sebagai pelengkap dari diri kita. Justru ketika itu nggak ada malah jadi aneh gitu, kayak gitu hampa gitu kalau nggak ada tuh. Baik. Jadi yang pahami dari metafora langit dan cuaca ini, memahami bahwa cuaca itu adalah emosi yang ada dalam diri dan langit itu adalah diri sudah menyadari itu ya sekarang bermetafor dengan hal yang tadi. Kemudian memahami bahwa cuaca itu memang sebagai pelengkapnya langit gitu, bahkan itu teh bisa dibilang sebuah satu kesatuan. Kalau langit tanpa cuaca berarti hampa gitu. Seperti diri yang tanpa emosi berarti flat gitu. Itu karena kan adanya senang tuh karena ada sedih gitu kan, adanya bahagia atau adanya rasa puas ya ketika marah atau kecewa gitu kan. Bagus. Kayak gitu. Jadi sudah memahami bahwa konsep dualitas di dalam hidup ini gitu ya, ada sedih, ada bahagia gitu ya. Baik. Jadi sekarang sudah memahami bahwa langit dan cuaca itu memang langit adalah diri dan cuaca itu adalah bagian emosi-emosi yang dari diri yang memang itu tidak mungkin bisa terpisahkan dan itu adalah justru pelengkap, tidak akan menghancurkan gitu, akan tetapi memang itu akan berdampak pada diri. Bagus. Lalu kemudian kita mengeksplorasi label positif pada diri ya. Coba nih. Setiap orang ya biasanya itu memiliki berbagai penilaian ya terhadap dirinya sendiri. Nah, termasuk diri mungkinnya seperti itu. Nah, ada kalanya kita merasa diri kita itu baik, ya, berhasil atau mampu. Nah, di waktu lain juga kita merasa gagal, tidak berharga, atau tidak cukup baik bahkan. Nah, saya ingin menyebutkan beberapa label positif yang sering berikan kepada diri Coba sebutkan. Kalau label positif tuh yang pertama
perfeksionis. Perfect ya. Ya, terus yang kedua tuh berdikari gitu. Berdikari. Berdiri kaki sendiri gitu ya. Terus yang ketiga tuh mandiri. Terus yang keempat seorang ini storyteller, banyak ngomong gitu. Storyteller gitu. Terus yang positifnya tuh lebih ke ini juga, apa sih namanya tuh, ramah. Ramah, apa lagi? Terus kalau baiknya tuh menurut aku baik ke orang yang baik dan nggak peduli ke orang yang nggak peduli juga kita gitu. Itu tuh namanya kayak gitulah itu. Bisa baik pada orang yang baik gitu. Bisa jahat juga ke orang yang jahat gitu. Ada negatifnya ya berarti. Positif negatifnya. Tulis aja dulu. Ada lagi? Kayak gitu. Terus kalau baik dari saya tuh kayaknya penyayang. Tapi memang cara ngungkapinnya beda aja gitu. Itu versi A, punya rasa sendiri cara mengungkapkan sayang. Sama peka. Iya. Sudah atau ada lagi? Terus bisa memimpin juga. Bisa memimpin. Dan juga sebetulnya ternyata Masya Allah sekali ya, banyak sekali label positif yang aku punya ternyata ya, ketika disadari lalu diingat-ingat, oh iya ternyata itu diriku. Cuman memang itu sering lupa juga sih ke iya. Perlu disadari dan mengamati dulu gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Terus tuh saya tuh label positif. Udah sih itu dulu kayaknya. Udah, baik. Salah satu yang sudah saya tuliskan ada perfeksionis, berdikari, mandiri, storyteller, ramah. Saya langsung tulisnya baik saja ya, baik, lalu penyayang, peka, dan bisa memimpin. Dan seperti sekarang ya kan, di organisasi atau di Kopma menjadi pemimpin gitu. Bagus. Nah, sekarang eksplorasi label negatifnya nih, kebalikannya. Sekarang coba sebutkan beberapa label negatif yang sering muncul tentang diri A. Kalau label negatif tuh, bentar. Negatif. Oh ini gak enakan orangnya. Gak enakan gitu ya. Terus kurang tegas. Kurang tegas tuh karena memang lebih dekat ke ibu, jadi lebih perasa gitu kan. Apalagi ke perempuan gitu ya, gak enakan. Gak enakan. Terus lebih ke kadang perfeksionis juga bisa jadi negatif gitu kalau terlalu nge-push gitu ya. Perfeksionis juga bisa jadi negatif gitu. Terus yang negatif tuh kadang overthinking itu masuk OPT gitu ya. Terus habis itu label negatifnya tuh nggak tegas. Itu sih paling yang kepikiran sejauh ini mah. Tidak apa-apa ya. Berarti lebih ke banyak gak enakan gitu ya. Lalu kurang tegas dalam memimpin, terutama mungkin ya. Lalu kemudian banyak overthinking, dan dari rasa perfeksionis juga bisa membawa hal pada positif atau negatif, tergantung konteksnya bagaimana gitu ya. Baik. Nah, sekarang apakah A ini selalu menjadi orang yang baik setiap saat? Iya. Setiap saat? Di depan orang lain, iya. Berusaha berarti ya. Berarti tidak selalu berarti ya. Itu kan baru di depan orang gitu berarti ya. Iya atau tidak? Bisa ya atau tidak gitu ya. Lalu apakah Anda selalu menjadi orang yang buruk setiap saat? Enggak juga. Enggak juga gitu kan. Nah, jika demikian nih, apakah satu label saja cukup untuk menggambarkan diri AA secara utuh? Enggak juga berarti ya. Nah, terakhir, label-label tersebut hanyalah cara pikiran mencoba menjelaskan pengalaman Anda nih. Namun, diri AA ini jauh lebih luas daripada sekedar label baik atau label buruk yang sudah AA sebutkan tadi terutama ya. Nah, A ini adalah orang yang dapat mengamati semua label tersebut tanpa harus mempercayai sepenuhnya. Seperti itu.
Jadi apapun yang sudah saya sebutkan tadi, ada label negatif, ada label positif, kan kita sebagai manusia itu tidak selamanya selalu menjadi baik dan tidak selamanya selalu menjadi orang yang buruk gitu ya. Dan kadang di dalam diri ini hidup ini tidak selalu melulu apa yang selalu kita pikirkan. Jadi tidak cukup menggambarkan bahwa diri yang seutuhnya dari label positif itu dan bahkan diri yang dari label negatif yang itu. Jadi diri ini jauh lebih luas dari apa yang dipikirkan itu. Oke. Nah, sekarang apa nih yang dapat pahami dari apa yang barusan saya sampaikan? Kalau diibaratin tuh kayak laut sih, bisa dikatakan yang masih kegapai itu cuman permukaannya doang. Sisanya memang ruang hampa yang mungkin aku sendiri belum tahu gitu. Dan perlu, kalau yang namanya laut kan perlu alat ataupun perlu kondisi khusus sampai bisa mengakses ke situ. Gitu sih. Kepikirannya kayak gitu sih ketika tadi. Berarti diumpamakan seperti lautan gitu. AA mengamatinya itu diumpamakan ternyata saya itu seperti lautan yang saya tuh baru nampak di permukaannya saja. Ketika saya harus bisa mendalami diri saya yang sesungguhnya juga ternyata memang butuh alat gitu alat untuk ataupun bisa masuk ke dalam gitu ya. Baik. Nah, apa nih yang paling berkesan dari sesi ini? Analoginya sih. Sekarang analoginya lebih seru aja gitu, ngebayangin langit dan juga tadi yang kepikiran tentang diri lautan atau samudera gitu. Gitu. Ternyata ketika bisa berpikir sejauh itu, oh iya ya gitu ya. Ternyata diri saya tidak cukup menggambarkan label negatif pada diri, label positif pada diri. Ternyata diri jauh lebih dalam dari apa yang saya pikirkan. Gitu. Itu yang dapat pahami ya. Nah, pelajaran apa nih yang dapat ambil dari diri sendiri? Pelajarannya, kalau pelajaran dari diri sendiri tuh, kalau misalkan ngerasa kayaknya ya gitu, ketika ngerasa gagal atau ngerasa berhasil tuh, kayaknya jangan terlalu senang dulu atau jangan terlalu puas dulu, karena itu kayaknya masih ini permukaan gitu, belum dalam banget. Kenapa belum dalam banget? Ya baru tadi dari tantangan ataupun si perjalanan juga masih cetek gitu, bisa dikatakan kayak gitu. Jadi sekarang mulai menyadari bahwa suatu saat jika memang mendapati suatu keberhasilan pada diri, jangan menganggap bahwa itu sudah berada dalam ambang atau puncak kesuksesan itu sendiri ya. Ternyata harus jauh lebih dalam daripada itu. Ternyata memang itu hanya baru sebagian kecil yang nampak ke permukaan yang baru dapat perhatikan atau amati gitu. Betul. Dan ternyata diri yang sebenarnya yang jauh lebih dalam mungkin akan jauh lebih dari apa yang akhirat gitu. Oke, bagus ya sudah mampu ke sana. Masya Allah sekali. Nah, lalu apa nih perbedaan antara diri Anda nih atau diri A sendiri nih dengan pikiran yang muncul? Ya, tadi balik lagi karena analoginya laut kan, diri saya tuh sedalam samudra, tapi pikirannya masih permukaan gitu di pikiran. Kayak tadi kan mikirin A, B, C, D, itu kayaknya ya kenapa rame, namanya juga lagi di permukaan gitu. Kayaknya kalau lebih dalam tuh bakal nemu sesuatu, tapi kita nggak tahu gitu kan. Nah, tapi saya nggak tahu karena belum nyampe ke titik itu gitu, dan kayaknya perlu situasi atau kondisi khusus biar bisa nyampe ke sana. Gitu kan, makin dalam makin susah ya memang diaksesnya. Tadi balik lagi ke kenapa mungkin rame itu karena ya di permukaan, orang-orang kan main di permukaan gitu kan, itu makanya rame banget gitu. Kalau udah di dalam kayaknya bakal nemuin mutiara, cuman ya susah juga gitu jangkauannya. Bagus.
Dia lebih ke melihat bahwa diri A adalah sedalam samudra, lalu pikiran baru nampak di permukaan. Seperti halnya yang orang lain nampak itu sebagai casing gitu ya. Ternyata kalau dalamnya isinya kayak semacam kayak sebuah handphone juga gitu ya. Dalamannya kita nggak tahu juga gitu ya. Itu yang terlihat. Kadang yang di luar terlihat indah atau terlihat jelek dan isinya tidak semua orang tahu, dan bahkan diri sendiri aja belum menyadari sampai sejauh itu gitu. Baik. Lalu nih, apa yang ingin ingat, nah, ketika pikiran atau emosi sulit muncul kembali setelah melakukan sesi konseling? Apa yang pengen diingat tuh, anggap semuanya kayak berlalu aja, kayak cuaca gitu, kerasa terdampak, cuman nanti juga udahan sendiri gitu. Berarti anggap seperti bagaimana? Cuaca gitu. Baik, anggap seperti cuaca yang semuanya itu nanti juga akan berlalu gitu. Akan berlalu. Jadi giliran gitu nanti. Kayak gitu sih. Nanti ketika sesi ini sudah selesai, ketika mengingat pada sesuatu hal, pikiran atau emosi sulit itu muncul kembali, akan mengingat bahwa oh iya gitu ya, ternyata diri ini seperti cuaca ya, emosi itu adalah cuaca yang muncul, nanti juga akan silih berganti dan datang silih berganti dan bergantian. Ketika memang sedih, nanti juga akan bahagia datang, giliran bahagianya datang. Baik. Nah, sekarang pemahaman diri Ani sebagai pengamat. Nah, sekarang kan di sesi ini ya belajar bahwa menjadi diri sebagai pengamat ya, mengamati diri sendiri ya sebagai pengamat gitu. Ada di skala berapa nih ya pemahaman memahami diri sebagai pengamat? Skalanya dari 0 sampai 10. 0 sampai 10 tuh masih di 7. Di 7. Jadi kalau 7 pemahamannya sudah termasuk lumayan bagus gitu, udah oke gitu, nggak lumayan ya, kalau lumayan berarti di 5 lah ya. Kalau 7 udah bagus, itu sudah ke level menyadari oh iya diri sudah mulai bisa mengamati gitu. Udah mau tapi belum gitu kan, mengamati pikiran, minimal sudah oh iya paham bahwa diri pikiran itu adalah diri saya gitu yang sedang diamati gitu. Mungkin ini dulu ya, segini dulu di sesi ini. Sebentar. Nah, seperti biasa sebelum kita menutup sesi ini, kita selalu di setiap sesinya ada homework ya yang harus dikerjakan dan kita evaluasi ke sesi selanjutnya. Nah, di sini ya ada jurnal harian di sesi 4 ya. Ini self as contact. Nah, di sini tuliskan ya harinya, mungkin diisi aja sampai ke pertemuan selanjutnya aja ya. Nanti kita diskusikan lagi mungkin kita di hari Sabtu ya seperti biasa, agar sesi ini kan ini sekarang sesi keempat ya. Kita ada 2 sesi lagi. Mungkin kalau misalkan hanya ada waktu luang dan kita diskusikan kembali Sabtu dan nanti Rabu lagi gitu ya, dan itu terakhir. Nah, berarti nanti kita isi aja sesuai dengan harinya kapan gitu ya. Nah, ini tuliskan situasi yang terjadinya apa, terus pikiran yang munculnya apa, perasaan yang munculnya bagaimana, lalu apa yang disadari sebagai pengamat. Nah, tadi yang seperti sudah diajarkan sudah bagus sekali, dan ini ada contohnya juga ya di sini. Tadi sebetulnya juga sudah memahami ya. Seperti ini nanti baca saja ya apa ini instruksinya. Selamat mengerjakan dan mudah-mudahan kita bertemu di sesi selanjutnya dalam keadaan sehat. Nanti kita diskusikan lagi lewat chat ya. Jamnya, untuk terkait jamnya. Kalau untuk Sabtu ada perkuliahan tidak? Enggak kosong. Enggak kosong. Berarti kita laksanakan di pagi saja ya. Kalau kosong.
Mungkin kita bisa diskusikan di jam 9-an ya, atau jam 9.30 lah kurang lebih, atau nanti kita diskusikan lagi ya. Takutnya juga ada kegiatan atau begitu pun dengan saya. Ya baik, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.